tentang mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi al-barihata. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Aku berkata, tidak tahu ya Allah. Lalu Allah meletakkan tangannya, kata Rasulullah, di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku mengetahui apa yang terjadi di langit sana. Kemudian Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan penebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu amalan penebus dosa? Kata Rasulullah, fa amal kafarat, adapun amalan penebus dosa, famasyul aqdami ilal jamaah, yaitu berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wantidhas sholawati ba'das sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Maka Allah Ta'ala berfirman apa? Shadaqta, kamu benar. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan tiga perkara tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh. Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ternyata orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, yang selalu ikut berjamaah di masjid, diberikan jaminan oleh Allah. Apa jaminan itu? Kata Rasulullah, bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Ia pun akan bersih dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Betapa indahnya ya akhwat Islam, dan betapa agungnya kita menjaga dan memakmurkan masjid. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan ketakwaan orang yang memakmurkan masjid? Ya. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Itu orang yang beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Besar sekali keutamaan memakmurkan masjid. Mari kita memakmurkan masjid, terutama di bulan Ramadan. Aku qouli hadza, wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selamat datang di Praha, kota cantik yang menjadi ibu kota negara Ceko. Hari ini Praha begitu indah di bawah temaram cahaya matahari pagi. Dan dalam balutan udara dingin, jejak kebesaran kerajaan Bohemian tampak begitu kental. Sejarah Ceko memang menarik dibicarakan. Namun kisah perkembangan Islam di negeri ini lebih memikat perhatian saya. Islam datang melalui berbagai cara yang sangat unik, tak terkecuali di Republik Ceko. Kini, Muslim Ceko tengah berjuang di tengah arus modernisasi benua Eropa yang terus datang. Bagaimana kisahnya?
Ikuti terus perjalanan saya dalam Jazirah Islam. Islam memang menjadi minoritas yang nyata di Republik Ceko hingga saat ini. Berita negatif tentang Islam dari berbagai media mempengaruhi sudut pandang warga Ceko terhadap agama ini. Sebagian besar warga Ceko yang ateis juga menganggap Islam sebagai hal asing bagi mereka. Itulah sebabnya begitu banyak tantangan bagi Muslim yang hidup di Ceko. Namun di tengah segala himpitan dan cobaan, Muslim Ceko tak pernah menyerah. Seperti yang dialami kawan-kawan baru saya dari Praha ini. Nela, Irena, Sabrina, dan Safa. Terpisah jauh dari hiruk-pikuk warga Praha di tengah kota, mereka begitu tenang dan khusyuk dalam mempelajari hafalan surat Al-Quran. Inilah sosok para muslimah yang mengagumkan. Namun perhatian saya terpusat kepada Irena. Ia begitu gigih berkonsentrasi untuk menghafal surat Al-Imran sembari menenangkan sang buah hati, Alia. Dari pertemuan sederhana inilah pertemanan saya dengan Irena menjadi lebih akrab. Ibu 3 anak asli Ceko ini pertama kali mengenal Islam pada tahun 2005. Ketika itu usianya masih belia. Baru saja menginjak 21 tahun. Saat itu hidup Irena terombang-ambing tanpa tujuan karena jauh dari orang tua. Di tengah ketidakpastian hidup, akhirnya Irena tersentuh damainya cahaya Islam. Hatinya tergugah ketika membaca isi Al-Quran berbahasa Ceko, hadiah dari salah satu temannya. Kini genap 10 tahun Irena memeluk Islam. Untuknya, Islam selalu menjadi penerang dan pembimbing dalam hidup. Jauh sebelum Irena memeluk Islam, sebenarnya ibu muda ini selalu yakin akan keberadaan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia termasuk dirinya. Sayang, besar di keluarga Ceko yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, sempat membuat Irena jauh dari keyakinan hatinya. Že sice tady nejsme jako nějaká islámská země, ale že jako vždycky jsem věřila v něco. No, asi, že je to taková jako životní cesta, která jakoby tě směřuje. Irena selalu tak bisa melupakan perasaan ketika pertama kali mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat hingga saat ini. Sejuk, tenang, dan penuh keyakinan menjadi hal yang paling diingat ketika pertama kali ikatannya dengan Islam dimulai. Begitupun dengan keputusannya untuk menggunakan hijab. Segera setelah memeluk Islam, Irena pun mulai menutupi kepalanya dengan sehelai kain. No, asi, že jsem se sklidnila. Taky hodně. Našla jsem jako klid, že předtím řeknu, že prostě to bylo taky divoký, protože jsem jako vyrostla bez rodiny. Jsem chaos. Memeluk agama Islam dan dipinang oleh lelaki Muslim, kemudian dikaruniai 3 buah hati yang cantik, lengkap sudah kebahagiaan Irena. Sayang, kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Kini Irena harus berpisah dengan sang suami. You will be strong. I know it's hard. It's hard because I know I can't back to him. She knows she can't go back to him because that's okay. Allah will give the way everyone. I believe Allah will give you the best way to take care of your kids. You will be the best mom ever. Inshallah. Irena memang sosok muslimah yang luar biasa. Tak hanya berpisah dengan orang tuanya ketika masih belia, kini Irena bertahan menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi ketiga putri cantiknya, Yasmin, Sarah, dan Alia.
Setelah berpisah dengan sang suami, Irena dan anak-anaknya tak memiliki tempat bernaung. Orang tua ataupun saudara tidak ada yang bersedia menampungnya. Padahal Yasmin si sulung sedang begitu kritis. Sementara Sarah, tampaknya ia masih belum mengerti kenapa kedua orang tuanya harus berpisah. Si mungil Alia masih berusia 8 bulan. Seharusnya ia masih dalam peluk kasih kedua orang tuanya. Meski di tengah segala cobaan, Irena tak pernah berpikir untuk jauh dari Islam. Karena ia selalu yakin Allah akan selalu memberikan perlindungan terbaik bagi ia dan anak-anaknya. Dan dari sinilah Islam memberikan sinarnya sebagai sebuah agama yang mempersatukan saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Khadijah Lenka, ia juga seorang muslimah asli Ceko. Sama seperti Irena, Lenka juga seorang mu'alaf. Irena dan Lenka berkenalan dari sebuah perkumpulan para muslimah di awal-awal tahun Irena menjadi seorang mu'alaf. Berkat bantuan Lenka, Irena dapat bernafas lega saat ini. Sebagai muslim di negara minoritas, ruang lingkup pergaulan mereka memang sangat terbatas. Itu sebabnya perkumpulan persaudaraan antar muslim sangat berperan bagi Irena. Semoga iman Islam senantiasa lekat pada diri Irena. Dan tangan Allah selalu memberi perlindungan pada saudara muslim di tanah Ceko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini langit Praha masih gelap. Sang mentari belum menampakkan sinarnya di awal musim dingin. Tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah Peter Ibrahim dan Donior kawan baiknya, muslim muda asli Ceko. Mereka rela menerjang udara dingin pagi hari dengan satu tujuan, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang berjarak 3 jam perjalanan dari rumahnya. Tidak hanya untuk menjalankan sholat bersama-sama, dengan mendatangi masjid, Ibrahim bisa menambah pengetahuannya akan Islam dari sesama jamaah. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Look at these differences in races. This is for all. It's universal. Subhanallah. This is mu'jiza. This is miracle. Usai beraktivitas di masjid, Ibrahim tak segera pulang. Ia biasanya beristirahat di rumah temannya untuk kemudian melakukan kegiatan keislaman lainnya. Dan hari ini saya sudah memiliki janji untuk bertemu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu. Yeah, good. Muhtadin. Good. Ainal yukhfin. Yaqeen. Yakin. Repeat again this one. Bagi Ibrahim, ketika memutuskan menjadi seorang mu'alaf, tidak hanya sekedar mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat, tapi dia juga mencoba memahami secara keseluruhan bagaimana menjadi muslim seutuhnya, termasuk mengenal huruf demi huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. He forget, but I have this. 1 minggu sekali Ibrahim berkumpul dengan teman-temannya untuk belajar membaca Iqra. Sebuah metode sederhana cara membaca Al-Quran sejak dini. Ashabil fil. Good. Ibrahim tak sungkan dan tak malu-malu untuk membaca susunan huruf hijaiyah di depan saya. Meski ia tahu bahwa di Indonesia Iqra biasanya digunakan oleh anak kecil sebelum mempelajari Al-Quran. Bagi Ibrahim, bersama teman bukan sekedar bersenang-senang, namun juga harus mendatangkan manfaat. Salah satunya
bagaimana memperdalam pengetahuan tentang Islam pegangan hidupnya kini. Before I was living without a purpose in my life. I was living as a typical Czech citizen who knows that he should go to school, he should gain knowledge, to have a work, to make a family and have a happy life on this planet. And after I converted, I changed. Or even before I converted, I was thinking what is this life about? What is going to happen after I die? But nobody has answer for me since people in this country don't think about it much. So that's something which Islam helped me to answer. Ibrahim yang bernama asli Peter Berkha ini mulai mengenal Islam sekitar 3 tahun yang lalu. Kala itu, Ibrahim sedang mengunjungi kakak perempuannya yang berada di Inggris. Dari sang kakak yang terlebih dahulu memeluk Islam, akhirnya Ibrahim mulai mengenal agama rahmatan lil alamin ini. Faktanya menurut sebuah studi, Islam diakui sebagai agama yang berkembang pesat di Inggris. Saat ini, sekitar 4,7% orang Inggris telah mendeklarasikan diri sebagai Muslim. Keadaan ini sangat berbeda dengan di Republik Ceko. Memiliki identitas sebagai Muslim membuat Ibrahim masuk ke dalam golongan minoritas di Ceko. Nyatanya, ia harus kehilangan teman-temannya yang tidak paham akan keputusannya memeluk Islam. Namun pemuda ini tak pernah berkecil hati. Dan Allah membuktikan keyakinan Ibrahim. Doniyor dari Uzbekistan dan Akhir dari Indonesia menjadi sahabat baru Ibrahim. Bersama-sama, mereka terus berusaha untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Dari sekitar 10 juta jiwa penduduk negara Ceko, hanya sekitar 5.000 saja yang memeluk agama Islam. Angka ini pun masih bercampur dengan para imigran dari negara-negara Islam seperti Pakistan, Turki, serta Kuwait, di mana sebagian besar dari mereka tinggal di Praha. Di kota tempat tinggal Ibrahim, yaitu Český Budějovice, ia adalah satu-satunya Muslim. Tak mengherankan, tidak ada masjid apalagi toko halal di sana. Maka hanya di Prahalah ia bisa memenuhi kebutuhan lahir serta batinnya sebagai seorang Muslim. Namun tidak ada rasa berat mengelayuti. Ia melakukan semuanya dengan penuh keikhlasan. Bagi Ibrahim, kota Praha tidak hanya menjadi kota besar. Di sini tempatnya menggantungkan hidup. Di sini untuknya mencari daging halal dan juga belajar mengenai Islam serta belajar mengenal Al-Quran. Hidupnya sungguh luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini untuk yang selalu memacu performa ke titik maksimal. Ini untuk Maxman yang tak berhenti melampaui batas diri. Yamaha NMAX, take it to the max. Singkirkan jarak, dekatkan hati. Line video call gratis. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya wawasan. Dirangkum lengkap dalam On The Spot. Setiap Senin sampai Jumat, jam 7.15 malam, hanya di Trans 7. Yang dipersembahkan oleh Lampaui diri dan tak tertandingi. Yamaha MT25. Ini jalan penguasa, ini jalan kita. Saya bisa merekam momen yang berharga. Dan saya menemukan banyak cara baru memotret. Sebenarnya ini sangat mudah jika Anda ingin tahu. Lensa dengan angle lebar untuk hasil gambar lebih luas.
Anda pasti tahu saat sesuatu didesain untuk kehidupan. Dan baterainya tahan lama. Xperia M4 Aqua dari Sony menginspirasi Anda untuk hari-hari yang luar biasa. Manisnya marjan, manisnya kemenangan. Setiap tetes AHM Oil didesain dengan teknologi Honda. AHM Oil paling pas untuk maksimalkan performa apapun motor Hondamu. AHM Oil, olinya. AHM Oil, oli asli motor Honda. Ale-ale, sambut Ramadan dengan kesegaran tak terkalahkan. Ale-ale pilihan nomor 1, pas buat berbuka. Menjadi berkah setelah seharian berpuasa. Ale-ale pas buat buka gampang dapetinnya. Ale-ale pilihan nomor 1. مش يتكلم في خطبة عنه، لا يعمله. تجد الناس تتأثر فمحتاجه يأخذ منه. Langkah kaki kembali saya lanjutkan memotret kisah para muslim di Ceko. Hari ini saya akan mengunjungi konferensi tahunan bagi kaum muslim. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat muslim serta memperdalam akidah. وعلى هذا المعنى ربما تدور كل المحاضرات. Konferensi atau kongres yang baru saja saya ikuti adalah kongres tahunan yang diadakan oleh Muslim yang tinggal di negara Ceko yang diprakarsai oleh sebuah organisasi masyarakat Palestina yang tinggal di sini. Namun ada satu hal yang menarik, tidak hanya membicarakan isu-isu resmi di seputar benua Eropa maupun di negara Ceko. Di konferensi ini, anak-anak kecil Muslim juga dipersatukan untuk dipertemukan dengan saudara seiman mereka. Ketika para orang tua berkumpul untuk berdiskusi tentang Islam, anak-anak disediakan ruangan khusus untuk bermain dengan teman sebayanya. Melalui permainan-permainan sederhana, mereka diajarkan untuk saling bekerja sama dengan saudara muslim mereka sejak kecil. Agar kelak ketika dewasa, anak-anak ini saling mengenal satu sama lain dan saling membantu dalam menjalani kehidupan sebagai sesama pemeluk agama Islam. So, the main important, two things very important. One is the gathering and to let Muslims meet each other, know each other here. Second is to care and to keep the identity and to